Sering karena bapaknya sibuk gitu kan. Iya. Terus begitu anaknya mau ngajak main, Ayahnya Mbak, nanti dulu lah deh. sebentar Iya, nanti. bentar. Iya kan gitu. Iya. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sobat sehat semua. Ketemu lagi di Bapelkes Cikarang video podcast dengan saya, dengan Diki. Nah, hari ini kita mau ngobrolin tentang hal yang kalau menurut saya sangat penting. Sebenarnya buat semua orang penting ya. Dengan judulnya peran ayah dalam membangun ikatan emosional. Nah, ini luar biasa sekali ini. Dan hari ini kita akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Mbak ya? iya, Mbak aja. Mbak. Oh, ya. Cukup Dengan Mbak Mbak aja. Nani Mursida SSIT MKes gitu ya. Oke. Silakan senyum ke kamera. Terima kasih ya Mas Diki atas ekstensinya Iya. untuk hari ini. Oh, iya. Luar biasa. Oke. Sudah disapa ya, sobat sehat semua ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Mbak Nani, kita kan mau ngobrolin soal keharmonisan keluarga ya. Terus ini kan judulnya kan tentang peran ayah dalam membangun ikatan emosional. Ini pasti kan kalau ayah berarti pasti ke anak. Betul ya? Betul Ayah ke sekali. anak ya. Terus kira-kira nih sebenarnya apa sih pentingnya sobat sehat itu tahu tentang peran seorang ayah dalam membangun ikatan emosional sama anak? Maksudnya, kenapa sih hal ini jadi penting gitu? Kenapa saya mengangkat topik ini? Ini topik yang sangat luar biasa yang harus kita sama-sama ingatkan bahwa dalam keluarga itu peran ayah itu sangat penting. Tidak hanya sebagai ayah itu pencari nafkah, peran ayah ini sangat krusial sekali ya untuk perkembangan anak-anak kita di masa depan. Oke, sekarang gini, kalau misalnya kita bicara membangun emosional gitu ya, kan kalau membangun itu kan sebuah tindakan lah gitu ya. Betul. Nah, kalau tindakan itu harus dilakukan secara apa nih? Maksudnya kehadirannya seorang ayah ini apakah cukup emosinya yang sampai atau secara fisik dia harus ada di dalam keluarga? Kurang lebih gimana? Tadi kan Mas Diki menanyakan terkait kehadiran ayah ini yang terpenting untuk anak dalam keluarga itu apa sih, begitu kan? Dan tadi Mas Diki menyampaikan salah satunya apakah perlu seorang ayah itu kehadirannya ditunggu oleh anaknya baik secara fisik maupun emosional. Mas Diki, kita harus tahu ya bahwa dua kombinasi ini akan sangat menciptakan hubungan ayah dengan anak, di mana ini akan timbul rasa cinta, kasih, dan juga akan tertanam pada pikiran anak ini bahwa dia merasa didukung oleh ayahnya. Dan ikatan emosional ini juga Mas Diki juga akan bisa dicapai oleh seorang ayah itu dengan menimbulkan kesadarannya bahwa ini akan benar-benar berdampak pada anaknya. Begitu. Contoh misalnya kalau kita melihat ya terkait dengan kehadiran fisik, misalnya seorang ayah menyempatkan waktu untuk menghabiskan kebersamaannya dengan anak, misalnya contoh bermain bersama. Sesibuk apapun ayah, harusnya dia menyempatkan waktu untuk meluangkan kebersamaannya dengan anaknya. Ini adalah contoh secara fisik. Nah, kehadiran emosional untuk seorang ayah terhadap anaknya yaitu salah satu contoh yaitu membangun empati, perasaan yang terjalin kepada anaknya.
Dimana misalnya untuk membangun emosional ini, misalnya kita itu mendengarkan di saat anak mengeluh atau menyampaikan sesuatu kepada ayahnya. Berarti seorang ayah harus memberikan sepenuhnya hatinya untuk bisa mendengarkan keluhan dari anaknya atau apa yang disampaikan oleh anaknya. Ini adalah salah satu contoh empati ya. Kalau misalnya walaupun kan kita hidup kita nggak tahu ya, kalau misalnya banyak lah di kehidupan rumah tangga itu yang bapaknya itu waktunya begitu pulang larut gitu, anaknya udah tidur gitu misalnya, terus pas berangkat anaknya masih tidur misalnya gitu ya. Berarti kan dia nggak punya momen tuh, kecuali mungkin di hari libur ya, itu kalau nggak lembur ya. Maksudnya kalau nggak sambil ngerjain kerjaan kantor gitu ya. Nah, siapa yang ngerasa? Hey guys. Nah, itu berarti kan bisa jadi kan itu jadi hambatan lagi tuh, Mbak Nani. Nah, terus gimana kalau misalnya memang super sibuk gitu? Oke. Terkait pertanyaan Mas Diki bagus sekali ya, karena kita juga banyak melihat di lingkungan kita sekitarnya bahwa banyak ayah-ayah itu yang saking super sibuknya dia tidak sempat memantau keadaan dari si anak. Sebenarnya kita kan semua orang sekarang kan punya HP ya. Dunia IT ini kan sudah luar biasa ya. Maka salah satu contohnya, tolong kita juga bisa memantau perkembangan anak melalui salah satunya dengan IT atau HP, karena semua orang pasti punya HP, anak-anak pun juga punya lewat HP. chat gitu ya. Chat, atau kita sempatkan untuk menelpon si anak, misalnya kalau anaknya usia SD kelas 5 itu kan sudah interaksinya sudah bagus ya. Berarti kan seorang ayah bisa dong menyempatkan itu dengan menanyakan, "Halo Dek, sudah pulang ya? Bagaimana hari ini di sekolahan? Apa saja yang Adek alami?" Nah, dari situ kita membangun, maka si anak itu akan terangsang untuk menceritakan apa yang terjadi hari ini di sekolahannya sesuai dari permintaan ayahnya, begitu Mas Diki. Nah, terkait dengan komunikasi, berarti kita akan mengkombinasikan ya bahwa kehadiran fisik dengan penyampaian tidak bagus, dengan komunikasi yang tidak efektif, itu juga tidak akan menghasilkan apapun antara ayah dengan anak. Jadi untuk komunikasi efektif ini memang sangat penting ya dikuasai oleh seorang ayah dalam berkemampuan berkomunikasi dengan anaknya dan juga anggota keluarganya. Ini akan mempercepat hubungan antara ayah dengan anak loh Mas. Oh iya? Iya. Itu maksudnya sengaruh itu ya maksudnya? Iya. Sekarang kalau misalnya contohnya gimana? Kalau misalnya kan biasanya kan kalau netizen itu kan butuh tutorial, bukan tutorial lah, maksudnya contohnya lah. Contohnya kalau misalnya kita sudah bisa kita sudah bisa mendengarkan secara efektif itu, contohnya kayak gimana? Jadi gini, contohnya misalnya nih anak saya datang atau anak saya telepon lah gitu ya. Misalnya, "Mah, aku ada masalah nih di kampus," begitu ya. Karena anak itu sudah mau mengutarakan apa yang dia alami, kita saat itu sudah mengangkat telepon, harusnya kita fokus dong dengan nggak ada iklannya lah. Iya, tidak ada iklannya. Intinya saat kita berbicara dengan anak kita, jangan sampai ada noise di belakang seperti ada radio, ada suara televisi, atau di ruangan terbuka publik itu yang penuh dengan berbagai macam orang beraktivitas. Itu salah satu contoh dalam berkomunikasi efektif. Upayakan komunikasi efektif ini memberikan kenyamanan kepada anak, termasuk dalam suasana. Tadi saya mencontohkan terkait anak saya yang menelpon saya. Tetapi LDR ya dulu ya?
lama sekali, Berapa Mas. lama? Dari dia SMA sampai dia lulus kuliah ya. Lumayan panjang juga LDR-nya, dan di saat itu saya membuat perjanjian yang harus kita setujui bersama-sama. Mas, kalau nanti mama telepon di jam istirahat, tolong diangkat. Dan begitu juga dia akan menelpon saya kalau benar-benar tidak urgent, dia akan menelpon di saat saya istirahat. Dan disitulah saya akan meluangkan waktu saya dan menunggu. Seandainya tidak ada telepon, sayalah yang menelpon ke anak saya. Nah, salah satu contohnya yang tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua ya, kalau kita video call ya kita harus memperlihatkan gestur muka kita bahwa kita itu benar-benar menyimak apa yang dia sampaikan. Terus juga kita juga jangan menelpon anak kita secara video call tapi mata, mimik kita, gestur muka kita kayak itu nggak sabar kemana-mana, gitu ya. nggak fokus gitu loh. Iya. Itu akan membuat komunikasi efektif tidak akan berjalan. Ini sebenarnya mama mau fokus apa enggak sih, berkenan apa enggak sih. Nah, yang terakhir juga kita juga jangan sering mengulang-ulang. Itu salah satu. Contohnya mengulang-ulang? Misalnya gini, diulangin lagi Mas, tadi apa yang disampaikan apa coba gitu ya. Apa tadi nggak kedengeran gitu ya. Itu salah satu yang membuat komunikasi efektif itu tidak akan berjalan dengan baik. Karena anak merasa tidak nyaman karena dia sudah memberikan waktunya untuk menyampaikan sesuai perjanjian yang kita buat di awal, tetapi kitanya sendiri sebagai orang tua, sebagai ayah itu tidak kayak memperlihatkan ya. kesiapan gitu loh. Kayak nggak serius ya. Harusnya kita tuh balance lah gitu loh. Kita yang membuat ide perjanjian ya kita juga harus memperlihatkan kekonsistenan kita. Terus apa lagi contohnya selain kita udah dengerin udah efektif. Iya apa? Oh gitu ya kalau mendengarkan itu gitu ya. Iya. Oh begitu, apalagi Mas, apalagi Mbak gitu kan, apalagi Dek gitu. Iya. Terus oh begitu ya, terus kita melakukan antusias gitu, kelihatan antusias kan. Oh masa sih, kalau bisa ada cerita prestasi berarti wah hebat atau gini gitu ya, merasa dihargai kan. Betul. Habis itu apa lagi kira-kira? Ya paling yang terakhir adalah kita harus membuat kesimpulan atas apa yang kita lakukan dengan anak kita. Misalnya, oh jadi Mas, dari apa yang kita bicarakan bahwa intinya Mas menyampaikan bahwa hari ini terlalu lelah karena banyak sekali pelajaran yang didapatkan di sekolah, dan juga tadi yang Mas sampaikan bahwa ada beberapa mata pelajaran yang harus dibuat untuk menjadi resume setiap pelajaran tersebut. Nah, itu tapi nggak kayak terlalu formal ya. Tapi harus ada kesimpulannya. Sebaiknya harus ada kesimpulan. Wajib atau tidak? Kalau kita sesuaikan ya dengan umur ya. Kalau memang anak kita sudah balita bisa. Deh, dari mulai 0 sampai balita dulu. Oh, tidak perlu kesimpulan itu. Oke, berarti dimulai mungkin tadi kalau Mbak Dani bilang kan umur 5 SD ya. 5 SD itu kan sudah bisa bercerita atau mengekspresikan, ya udah bisa berkisah lah gitu, udah bisa curhat lah. 5 SD kan udah bisa curhat ya anaknya. Sebenarnya nggak 5 SD sih Mas, setiap anak yang sudah bisa berbicara dengan baik itu sebaiknya kita memberikan suatu penguatan atas apa yang dia sampaikan. Itu adalah salah satu penghargaan untuk anak, dan kita juga memberikan respon positif kepada anak, dan anak juga akan merekam dalam otaknya bahwa apa yang sampaikan kepada ayah, ternyata ayah responnya bagus ya, dan apa yang dia inginkan itu tersampaikan. Oke. Tadi Mbak Nani kan di awal udah ngejelasin tuh, oh ternyata harus seorang ayah itu dalam membangun emosional itu harus hadir lah gitu ya. Betul. Udah bicara soal kehadiran secara fisik maupun emosionalnya. Betul. Lalu tadi Mbak Nani juga udah ngejelasin komunikasi yang efektif itu kalau kita lagi sama anak itu seperti apa. Betul. Nah sekarang
udah tahu dua hal itu, sekarang kita bicara waktunya. Nah, kira-kira penerapannya kapan kita bisa waktu yang tepat lah. Waktu yang tepat itu kapan sih sebenarnya kalau kita bisa dibilang cari waktu yang berkualitas untuk bisa membangun emosional dengan anak. Oke, terima kasih Mas Diki. Terkait waktu berkualitas, ini adalah waktu yang benar-benar atau momen kebersamaan kita dengan anak. Nah, sekarang pertanyaannya kapan? Kalau ditanya waktu yang berkualitas, contohnya? Misalnya si ayah mengagendakan untuk pergi bersama atau bertamasya. Camping? Iya, camping salah satunya. Atau juga kita menyediakan waktu untuk bersama-sama belajar. Misalnya menemani dia belajar. Oh iya. Betul, terus betul. juga berbicara dan menjadi pendengar aktif. Itu adalah waktu-waktu yang berkualitas. Dan juga waktu berkualitas ini harus benar-benar dipahami oleh seorang ayah. Apa sih yang diinginkan oleh anak kita? Oke. Karena apa? Waktu ini akan membuat momen terindah untuk anak kita. Iya, dan itu nggak akan balik lagi ya. Betul. Bisa jadi begitu anaknya, kitanya udah, makanya maksudnya gini, sering karena bapaknya sibuk gitu kan. Iya. Terus begitu anaknya mau ngajak main, ayahnya bang, nanti dulu nah, sebentar nanti. Iya kan gitu kan. Akhirnya lewat deh. Iya, lewat. Terus begitu kitanya udah mulai ngerasa anaknya menjauh gitu ya, bisa jadi kan anaknya kapok ya. Iya. Akhirnya bukan ke ayah kan, ke ibu aja gitu misalnya betul. kan. Iya. Pas gitu kita minta, ayo deh main sama ayah. Anaknya udah. Iya. Nggak responnya kayak bagus. kapok kali. Iya. Sayang banget tuh. Nah, sayang banget waktunya tuh kan. Oke. Mana nih? Sekarang apa lagi? Misalnya kita udah berusaha si ayah ini untuk menghadirkan dirinya secara fisik maupun emosional, ya kan, dalam membangun hubungan baik nih, khususnya membangun emosional dengan anak. Habis itu kita juga udah si ayah ini sudah mau melakukan komunikasi gitu ya secara efektif, sesuai yang tadi Mbak Nani bilang. Waktunya juga udah dipilihin, yang tadi diupayakan untuk membangun emosi itu pas bermain bersama. Kalau misalnya anak lagi mau ngerjain PR, si ayah ini juga hadir di situ untuk nemenin misalnya. Sekarang hal apa lagi yang dibutuhin anak sebenarnya? Kalau misalnya si ayah ini mau membangun membangun emosional dengan anaknya, kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan si ayah ini? Dukungan dan pengakuan ya Mas. Dukungan dan pengakuan. Iya, bagaimanapun seorang anak itu perlu yang namanya dukungan yang luar biasa dari seorang ayah dan juga pengakuan. Misalnya mengikuti lomba, terus dia menjadi juara, dan kita juga harus hadir dalam momen ini dan juga memberikan pengakuan. Selamat ya Dek atas pencapaiannya, ayah bangga sekali dengan pencapaian yang Adek dapatkan hari ini. Semoga nanti ke depan Adek akan naik level. Nah, itu akan membuat perjalanan anak itu juga akan lebih baik. Sekarang kalau misalnya bapaknya nggak bisa datang waktu pas lomba, yang datang ibunya aja. Berarti minimal banget bapaknya harus mengapresiasi anaknya, walaupun anaknya nggak menang misalnya pas lagi lomba gitu ya, nggak menang nih, tapi kan anaknya mungkin bapaknya harus nanya gitu ya, mengupayakan untuk nanya gimana lombanya tadi, kalau misalnya nggak menang pak, gini, oh ya nggak apa-apa, udah bagus. Kalau misalnya udah ikut lomba juga udah bagus. Betul, gitu ya, karena nggak semua anak loh berani, kamu berani gitu ya. Maksudnya bener-bener sekecil apapun effortnya si anak ini harus tetap kita
kita Berikan, apresiasi, iya. ya kita kasih penghargaan ya. Dukung dan kita akui sesuai dengan apa Dukungan yang dan dia pengakuan. dapatkan. Saya setuju, Mas. Jadi apapun yang dilakukan anak kita, entah itu nanti dia menjadi juara atau tidak, tapi hadirnya seorang ayah dalam memberikan dukungan dan pengakuan ini sangat penting untuk perjalanan anak. Dan ini bentuk rasa kasih sayang juga loh. Oke. Dukungan kasih sayang ini sangat amat diperlukan dalam perjalanan hidup anak kita. Ya kan? Iya. Justru karena momen apalagi sekarang ya, nih anak kecil itu cepat gede ya. Betul. Maksudnya momen nih kita tidak akan terulang. Gak akan kayak berasa cepat gitu loh. Iya. Ya kan, berasa cepat. Nah sekarang Mbak Nani, aku mau nanya nih. Ini terakhir aku nanya. Mbak Nani tadi kan cerita dari awal sampai akhir itu kan peran ayah harus gini emosional. Sekarang kalau misalnya single parent. Iya. Dia cuma ada single parent, berarti ibunya aja. Betul. Bapaknya nggak ada. Betul. Nah terus gimana nih caranya biar anak ini tetap dapat hal-hal yang tadi, maksudnya peran ayahnya itu bagaimana biar pembangunan emosionalnya si anak ini yang harusnya dari ayah, tapi karena ayahnya nggak ada, mungkin LDR gitu ya, atau gimana, atau mungkin memang nggak ada ayahnya karena single mother nih, single parent maksudnya. Gimana Mbak Nani solusinya? Terima kasih Mas Diki. Di kehidupan ini kan tidak ada yang sempurna ya. Yes. Pasti dalam rumah tangga itu inginnya sih selalu ada ayah, ada ibu. Tetapi kan kita tidak bisa mengelak kejadian itu. Banyak juga ibu-ibu yang dalam hal ini dalam kondisi single parent. Yes. Hanya dia dengan anaknya. Dan saya merasa tidak ada yang harus ditakuti ya. Karena saya merasa seorang ibu bisa kok menjadi ayah. Tapi belum tentu seorang ayah bisa menjadi seorang ibu. Tetapi ini harus benar-benar saling dipenuhi kekosongan ini. Dan saya yakin seorang ibu bisa menjalankan peran seorang ayah. Tadi yang telah kita bahas yaitu idealnya dari ayah. Tapi kalau ayahnya tidak ada, bisa dihandle oleh ibunya juga. Karena biasanya ibu-ibu itu multitasking ya. Iya betul, setuju banget. Setuju banget. Pak Anin ini nggak multitasking ini Pak Anin pasti. Betul Pak. Oke. Kan saya nyari duit. Mana nih? Karena kita udah ngobrol lumayan lama ya, nggak berasa ya. Pemirsa, Sobat Sehat, disiapkan perhatiannya, disiapkan pulpennya kalau mau nyatet gitu ya. Itu bisa aja sih, nanti bisa diulang-ulang lagi sih, ditonton lagi sih. Ini soalnya Mbak Nani mau ngasih closing statement. Oke. Baik. Oke, Mbak Nani ya. Oke. Mbak Nani silakan langsung ke kamera Mbak Nani. Oke. Terima kasih Mas Diki, closing statement dari saya untuk para ayah-ayah yang hebat di luar sana. Keharmonisan keluarga itu tercipta dari kehadiran fisik dan emosional. Komunikasi yang saling memahami, waktu yang berkualitas, yang penuh makna, serta dukungan dan pengakuan yang membangun dari keempat hal yang tadi kita sudah bahas. Ini adalah salah satu fondasi untuk menciptakan hubungan yang erat dengan penuh kasih sayang dalam menghantarkan perkembangan emosional serta mental anak kita. Ayah bukan hanya sekedar penyedia kebutuhan fisik, tetapi juga sebagai sumber kasih sayang, dukungan, dan juga inspirasi buat anak-anak kita. Luar biasa itu.
Ya, itu penting memang. Oke, sobat sehat, kayaknya sudah sampai di penghujung podcast kita hari ini. Mbak Nani, terima kasih udah ngeluangin waktu. Makasih ya, Sama-sama. udah ngeluangin waktu. Terima kasih. Aku tahu kamu sibuk sekali Wow. sebenarnya. Ya, soalnya orang-orang Cikarang ini sibuk semua ini. Termasuk Pak Anin ini sibuk juga. Oke, sehat Iya, selalu. iya. Oh iya, terima kasih. Semoga kita di lain edisi bisa ketemu lagi. Oh, harus. Ini kan Oke. sekarang kita bahas peran ayah ya. Iya, Kalau misalnya kita bahas peran ibu mungkin oke juga sih. siap. Bisa. Siap. Bisa juga, luar biasa itu. Kita saling belajar. Saling belajar. Iya. Iya, karena memang ini kan media pembelajaran bersama. Betul. Saya juga belajar ini. Oke, Mbak Nani, terima kasih ya. Sama-sama. Udah hadir. Sama-sama. Nanti ditunggu lagi kita di episode selanjutnya. Kita udah sampai di penghujung video podcast Baper ke Cikarang. Terima kasih udah hadir. Nanti akan ada episode-episode yang lainnya ya. Kalian harus tetap berada di sudut yang sama, di kursi yang sama, dengan penuh seksama pastinya. Oke, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.